Bismillah, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, buat teman-teman kawan-kawan muslim yang ada di bawah, bantu share-share ya. Bantu dibagikan tap-tap layar kawan-kawan yang ada di bawah. Aku udah suara nggak sih? Halo Kak Wang Queen, Kak Soima, Bang Dian Pratama. Aku udah suara nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Sallallahu alaihi karim, Rabbul arsyil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di share ya, bantu share. Salam dari Malaysia. Siap abang, Bang J Beck, Bang Blender. Kita live sampai jam 6 ya teman-teman ya, menunggu waktu. Indah Project. Kenapa pakai efek bulan gundul Bang Dio? Bentar ya. Aku ini dulu. Selalunya tengok Bang Dio di Komal Bang. Iya. Karena aku udah komitmen buka Komal jam 4 sore sampai jam 5 sampai jam 6. Khusus aku belum bikin stiker ya. Stiker. Kristen tanya Islam. Nah, kan tanya Islam gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi Hana izin turun di Komalku, mau naik ke Komal Abang, bentar aku panggil ya. Oh iya. Kenapa dia debat sama siapa dia? Sama si Daryl. Hana naik Hana. Si Daryl. Dia sama siapa? Dari isinya si Daryl itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek saya kayaknya. Kenapa? Tadi emosional banget Bang. Ini si Hana ini tadi cerita sama si Daryl tuh. Emosi sampai gemeter Aku ya. merinding sebaran badan denger dia. ya. Coba sampein ke Bang Dio, ulang. Coba kirim ininya, rekamannya ada nggak? Ada dokter. Ayo. Like. Gemeter suara dia tuh, marah, emosi, pengen nangis. Aku merinding sebadan sumpah. Nanti aku kirim Abang. Iya. Kok 10 tahun jadi Kristen for nothing gitu Bang. Terus ke pendeta cuman bilang imani saja, ke apologet Kristen pun nggak dapet jawaban, cuman oh gitu, kok salah jalan, kok ini kok itu, apa jawab lah gitu. Sekarang nggak apa-apanya kau mau jadi muslim sadat lah kata dia itu. Aneh, ada seimannya yang mau berpaling, bukannya diyakinkan, dikuatkan imannya, malah ya, kalau kamu pindah aja. Jawabannya cuman kayak gitu Daryl tadi Bang. Makin marah lah dia. Lanjut Hana. Ya, Bang Jebek bilang apa, saya nonton live para apologet API dari tahun 2003. Mantap Bang Jebek, istiqomah selalu, barakallahu fik. Ya kalau aku cuma kalau dari aku pribadi lah. Kalau aku pribadi ya, turun ke Hananya. Sinyal biasa dia sinyal. Kalau aku pribadi ucapkan ke Kak Hana, welcome to Islam. Nah, Kabir. tinggal ini. Kan tadi dia typing di Komalku, dia bilang tolong berikan saya ustadz guru buat saya belajar Al-Quran. Saya malu, dia bilang gitu. Ya aku bilang nanti kita bakal lebih intensif setelah kakak bersyahadat. Aku bilang insya Allah, aku bilang. Ya, itulah resiko menuhankan manusia, betul. Makanya jangan jadikan manusia sebagai Tuhan. Jadi Bang Andi, saya sama Polres berangkat pagi-pagi. Di sini pagi-pagi paling Welcome back.
Balik lagi. Tadi terbang. Assalamualaikum. Oh gitu. Lanjut cerita ke Bang Dio. Silakan tadi apa? Oh, sinyalnya jelek. Ya, kalau aku Kak Hana dengan semua keluhan dan Kak Indah. perhatian Kak Hana, aku Kak cuma Indah. bisa Kak Indah aku kan cuma bisa tahu. Kak Indah kan dengar suara tahu. nggak? Ada Bang, cuman suara sinyal delay. Oh, sinyalnya ini kayaknya. Sinyal si Hana ini delay kayaknya. Iya, delay. Aku tahu apa. Udah banyak cerita kami Bang, jadi ya I feel her feeling lah gitu. Cuman ya itu. Ayo Bang, syahadatkan Bang. Jangan dulu, santai. Jangan Malah gini, dia biar kerja minta belajar Quran intensif kan gitu. Minta. Kenapa Bang? Hana, sinyal gimana? Udah bagus kah? Julius di bawah. Teman-teman Kristen yang mau tanya tentang Islam, silakan naik kirim permintaan ya. Teman-teman Muslim minta dibantu tap-tap layar. Kalau ada love orange-nya, bantu absen love orange biar Komal kita kuat supaya TikTok kasih bagus algoritma Komal Ustadz Dio begitu. Jak kapan kau jadi orang timur deh kasih bagus? Itu Bang, gara-gara tadi ada si Panada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Ustaz. Kalau lomba 17 Agustus itu kalau uangnya diambil dari warga buat hadiah, apakah itu judi? Iya, judi. Kalau permainannya nggak ada. Kalau uang yang diambil dari warga itu sebagai syarat pendaftaran atau nanti dibuatkan untuk hadiah, itu masuk dalam kategori judi. Waalaikumsalam Kak Lembayung Cinta. Ntar aku jawab pertanyaannya. Bismillah Ustaz, apa kabar? Semoga sehat dan selalu melindungi Allah, amin. Afwan izin bertanya, minggu depan hari Selasa apakah ada jadwal ke Batas Pes? Mohon izin, kami ada butuh konsultasi Ustaz. Oke. Teman-teman bantu gas tap-tap layar, jangan lupa absen love orange-nya ya. Maksudnya minta sumbangan? Iya, sumbangan untuk acara 17 Agustusan kan? Itu juga Bang. Kalau mau lepas dari hal-hal seperti itu, ya udah panitia cari dana sendiri, bukan dari dana peserta. Kemudian nanti bisa dijadikan hadiah. Assalamualaikum, Ustadz Dio, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah bikhair. Masya Allah, nah. Ustadz Dio di mana Ustadz Dio nih? Barangkali kita bisa ngopi, mungkin di Jakarta ini. Saya di Jakarta Selatan, Jaksel. Jakarta Selatan di mana itu? Kenapa? Di daerah mana ya Ustadz? Bentar. Tebet. Saya kalau ini di daerah Mega Kuningan, kalau tempat nongkrongnya di Tebet. Wah, boleh lah Tat, nanti kalau misalkan saya nih minta WA-nya Tat. Kalau misalkan Syafri nanti keluar kita ngopi-ngopi. Insya Allah ya kalau ini nanti. Kapan Ustadz nih berangkat ke Makassar Tat? Tanggal 4 insya Allah, 4 malam. Tanggal 4.
Duh, assalamualaikum, balik lagi. Naik turun, naik turun. Sinyalnya jelek sekali. Ya, silakan. Pengokohan imanmu silakan sama Ustadz Dio, silakan. Gas. Ya. Jangan dianggurin kalau ada orang soleh di Komal tuh jangan dianggurin Hana. Tanya. Kalau aku pribadi untuk Kak Hana dengan segala curhatannya dan semangatnya untuk mengenal kebenaran, aku cuma bilang satu ungkapan. Welcome to Islam. Apa tuh? Welcome to Islam. Terima kasih. Di Islam tuh jawabannya Terima semua. kasih. Aduh. Bang, ini si Hana ini Cindo, Bang, Cindo. Mamanya Sampai Cina, gemeter tadi. bapaknya Bali. Masya Allah. Iya, Buddha ya, Buddha. Kemarin sudah Hindu. Hindu. Ya. Mama Konghucu. Lucu Mama malah. Konghucu tadinya, tapi kan nanti kamu Apa ya? Bali, tapi sekarang Buddha. Nah, tuh. Gimana tuh? Ya gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau kakak mau nanya-nanya tentang Islam, silahkan. Insya Allah kita bantu jawab. Kalau memang Sepertinya mau belajar Quran deh. boleh. Sepertinya. Belajar Al-Quran berarti belajar ini, belajar baca kan? Mengenal huruf hijaiyah Belajar. dulu. Iya, tulisannya. Kalau kita tulisannya. kalau umpamanya kita belajar itu di bahasa Indonesia umpamanya ya. A, B, C, D, E, ya kan? Ya enggak? Abjadnya lah ya. Ya, hafal abjad dulu pelan-pelan. Kalau dulu kami di Malaysia kan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, kalau dalam Islam alif bata sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dot ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya wassalamu. Nah, nanti kalau kakak sudah hafal itu baru kita baca mengeja. Alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, abata gitu. Nanti kalau sudah hafal semuanya, nanti baru ganti harokatnya. Alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Itu harus tuntas semua. Itu ada bukunya. Nanti kalau kakak mau belajar bisa kita ajarkan insyaallah. Nah, nanti setelah itu naik lagi derajatnya yang pakai tanwin sekarang. Alif 2 di atas an, alif 2 bawah in, alif 2 depan un, an in un, ba 2 di atas ban, ba 2 bawah bin, ba 2 depan bun, ban bin bun. Gitu terus sampai ya. Alif bata sa jim sampai ya. Ya 2 di atas yan, ya 2 bawah yin, ya 2 depan yun, yan yin yun gitu. Nanti kalau sudah selesai naik lagi terus naik sampai nanti Kak Hana insya Allah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Nice, nice. Kelihatan ya Bang, dua di atas itu enggak, aku yakin enggak dapat bayangan dua di atas itu maksudnya apa. Harus itu ya Bang, pakai visual apa gimana Bang? Iya, bentar aku kirim ke Indah ya. Sebentar. Aduh, ini nge-lag apa? Ini dia. Ini aku kirim ke itu ya. Tapi beda. Oh, ini terbarunya kayaknya. Khulasah. Oh, enggak. Ini yang terbaru.
Kalau dulu yang kami belajar itu, bentar ya. Masih ada nggak ya? Apa nggak dicek lagi? Nah ini dia, alif-alifan. Nah ini ya, bentar ya. Nah ini harganya tuh 7.900. Dikit kali bah. Murah meriah. Apa tuh? Apa tuh? Nih aku kirim. Indah, kamu tampilkan Indah. Ya, siap. Nanti aku kirim ke kamu, Hana. Isinya tuh kayak gini nih. Nah, Gak gitu cara makannya. Nah, tuh. Nah, itu kan ya. tuh. Kak Indah, masih buka room kah? Masih si Jamie nih jadi nanya-nanya sama Kang Chan. Biarin aja. Syukurlah sudah. Berarti ada positifnya kan tadi. Nah itu udah sudah aku kirim tuh. Udah. Coba tengok deh. Besok ya, kalian. Enggak masuk. Ada terakhir dulu. Kalau masuk lagi. Stadio, tanggal 20 kira-kira studio free nggak Ustaz? Kenapa? Tanggal 20 kira-kira free nggak? 20 apa itu? 20 September. 30 September. 20 September bulan depan. 20 September itu pekan ketiga. Wah, aku ada jadwal. Waduh. Kajian di Tangerang. Kalau ada free Ana mau ini sekalian mau cerita-cerita sama Ustaz Dio ini besoknya. Boleh. Tanggal 20 aku nggak bisa. Kalau pekan aku free itu di pekan 1 aja. Pekan ketiga, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat itu biasanya full. Sabtu Ahad itu full. Aku keliling-keliling kemana-mana itu biasanya. Mantap lah. Ya. Indah, mana Indah ini? Kok dari tadi pun nggak dibuka-bukanya? Mana abang kirim kemana nggak masuk pun? Oh iya. Oh pantasan checklist 1 kau. Aku cek nggak ada yang masuk. Oh jaringanku kayaknya. Ya, siapa tamu dulu? Ada Bang Idrus. Bang Idrus. Selamat sore. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang, Halo. Kakak Idrus. Itu baru masuk. Bang Idrus, monitor. Ya. Nah, bukan digedein aja. Itu Kak Hana. Kita proyek gede. Siap. Itu ada bukunya nanti. Itu beli Yang murah. bukunya di buku. Link di Topet ada kali ya? Shopee. Banyak. Tinggal kirim hadiah, kirim alamat aja nanti aku kirimkan. Siap. Mana ini kita? Tidak bisa ya. Nah, bisa nggak? Tapi Kak Hana ini loh jaringannya kurang. Lagi jeda. Ini jadwal dia jemput Paduka soalnya. Nyambi. Oh iya benar ya, lagi jemput sang suami tercinta, masya Allah. Tadi saking emosionalnya Hana di Komalku kan, judging sama si Jamie. Dibilang ODGJ kayak janda kehilangan laki. Astagfirullahalazim. Aku bilang jangan serang Janda pribadi. kesepian katanya saya tadi. Janda kesepian. Kerajar deh. Bilang janda kesepian saya kerajar deh. Sampai di spill ya. Paduka rajanya ya. Kelar. Oke deh. Assalamualaikum. Mau berangkat dulu ya. Waalaikumsalam. Oh berangkat. Oke semangat ya Kak ya.
Salam buat suaminya. Heeh. Nanti kasih unjuk kapan-kapan. Masya Allah, semoga hidayah menyapa Kak Hana. Dimudahkan insya Allah. Allah mudahkan. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik silahkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah Ta'ala, Tabarakallah. Proyektor. Masya Allah. Kita bikin judul lagi nggak? Bikin judul nggak? Bikin bang. Masuk satu bang. Masih ada Kak Hana di sini? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, ini dia. Tengah-tengah aja sini ya. Mantap. Ya, silakan teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen. Oh, apa itu? Kok berisik? Aku ada banyak jajanan, insyaallah, alhamdulillah. Teman-teman Kristen silakan naik, kirim permintaan. Yang naik Kristen ya. Izin yang minta naik itu Kristen. Yang kirim permintaan naik silakan Kristen. Ya, kita tunggu ininya, Kak. Tapi Kak Hana itu ini ya, kalau dengerin kayak beginian enggak apa-apa ya dia sama suaminya. Aman ya, Dek? Aman kan justru. Kak Hana ini nonton Komalnya PST Loading sama Bang Zuma, suaminya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kak Hana bisa diberikan kemudahan. Iya, bagaimana Bro Dio? Sudah sampai ke antum terkait ajakan diskusi soal Wahabi? Aduh, nggak tertarik aku. Kalau ada pendeta yang mau diskusi, boleh. Bentar, mau nanya dong Ustadz Kainda. Tadi Ya. tadi si Ketut kan ada gitu.
Kan adolah sudah. Dia bilang ngaruh apa? Beringat. Iya, masa si Panada itu nge-framing Hana ini kayak Arom, jadi pura-pura jadi Oten gitu bang. Padahal aslinya dia Islam. Padahal aku udah jelaskan Hana Hindu. Cewek apa cowok? Cowok. Jabatnya kalah, jadi dibilang Arom. Pokoknya Panada RTG bang. Oh, RTG ya. Dia itu Islam atau Muslim? Tahu? Gitu. Si RTG kan? Tadi jatuh lemu. Kok bisa? Copot ininya. Enggak tadi. Oh, sama. Copot ininya. Lupa nge-mute. Maaf. Nggak tertarik tapi nyerang Islam pakai akun palsu ya. Aduh, si Hilman ini. Bertaubat sebelum terlambat. Nggak usah fitnah-fitnah. Ya, aku bukan takut ladenin kalian. Tapi ada prioritas yang lebih aku utamakan. Nggak usah fitnah. Jadi kalau kalian mau dakwah dengan cara kalian, silahkan. Kalian tiap hari petantang petenteng. Ya. Mana bukti? Kau tunjukkan aja buktinya. Kau kirim buktinya ke DPP. Kau kirimkan itu. Kalian nggak usah fitnah-fitnah aku. Aku tahu kok banyak kok masuk laporan. Bahkan kalian diblokir semua dari roomnya Bang Zuma kan. Itu aja kalian itu. Nggak takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bahas saya apa salah apalah aku ini. Parah emang kan. Tantang petenteng. Si Dio pakai akun palsu masuk room kami, acak-acak kami, nyerang-nyerang kami. Gila kalian ya. Tunjukkan buktinya, rekamannya mana. Kalau saya pakai second akun masuk ke room teman-teman Salafi, alhamdulillah. Kenapa kalian yang panas? Naik ke room basmi, aku nggak tertarik kalau naik ke room basmi itu. Kalian bukan siapa-siapa. Itu ya, rekam suara saya. Kalian itu bukan siapa-siapa bagi saya. Kalian nggak punya andil, seupil pun nggak punya andil dalam hidupku. Ustaz Dio juga nggak minta makan sama mereka kan? Iya. Aman nggak? Ya kalau teman-teman Kristen yang mau naik silahkan kita diskusi. Kawan-kawan Muslim yang cuman naik mau ngerusuh, ya mau sok-sok pamer ilmu, jangan di sini, ya jangan di sini. Lucu, mereka nuduh aku pakai akun pascol, akun kecil, akun ini, terus masuk ke roomnya Basmi. Nggak punya kerjaan aku. Siapa kalian itu? Gak penting kalian dalam hidupku. Iya. Ngapain aku rusuh-rusuh pakai akun kecilnya kan, Kak Hana? Gak ada kerjaan loh. Masuk ke room kami, terus nyerang-nyerang kami. Penting kali kalian kurasa. Soalnya kan bisa dengar, iya makanya Bang Abimayu diminta dari kemarin itu, mana rekamannya, mana buktinya, mana nggak ada mereka tampilkan, cuman ngomong aja ada saya punya bukti gitu-gitu doang dari kemarin. Ya kan. lebih kental permusuhannya, dia Muslim loh, dia musuhi aku, lebih kental permusuhannya padahal dia Muslim. Lucu nggak itu?
Kak Hana nih, coba Kak Hana. Kak Hana nih Kristen loh dia. Orang sakit hajat, Ustaz. Iyalah, Hana nih Kristen loh. Mau datang bertanya apa? Kalian itu aja yang kalian fitnah. Ini si Dio Pratama, dia ini Ustadz fulan. Ini nih sama Harry Pras dengan YouTube. Itu aja kalian ulang-ulang kan? Itu aja tiap hari. Aku bukan takut, enggak. Semua orang-orang kawan-kawanku yang teman-teman sahabat-sahabatku, teman-teman API tahu aku. Kalian mau framing si Dio takut lah ini, terserah. Aku nggak ada urusan ke situ. Aku hadir di TikTok karena Allah Subhanahu wa taala ingin membela agamaku, membela teman-teman muslim dari rongrongan para penghujat dari kalangan Kristen, rongrongan dari para penganut Islamofobia, rongrongan dari orang-orang yang memang sangat-sangat anti, bahkan mereka menjalankan misi misionarisnya. Itu. Ayo Dio Pratama, ayo kita diskusi. Macam hebat kali kau tengok. Banyak kok orang kirim-kirim ini Bang Dio coba nih nonton. Banyak, tapi aku nggak mau ladenin. Nanti kalau aku ladenin, ya kalian nggak bisa jawab pertanyaanku, nggak bisa jawab argumenku. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalian fitnah lagi nanti. Makanya kalian mau kokoh dengan akidah kalian, silahkan. Saya tetap dengan akidahku. Jadi jangan diotak-atik. Aku muslim, kalian muslim, kita sama-sama muslim. Ada perbedaan pemahaman dalam metodologi pemahaman tentang asma wa sifat. Ya, kita berlapang dada. Anda kan orang belajar, jangan jadi kayak orang bego, orang baru belajar. Gak pernah baca, nuduh sana nuduh sini. Pernah keluar dari mulutku maki-maki para kiai-kiai umpamanya, atau para ulama-ulama yang memang mereka adalah orang-orang yang terafiliasi kepada Asy'ariyah. Pernah kalian lihat aku maki-maki mereka? Enggak pernah. Alhamdulillah. Karena aku dididik sebagai seorang santri, aku dididik untuk menghormati ulama. Gitu. Jika bukan sama muslim sudah kejar. Iya makanya. Heran aku. Mila Amrik aja bilang Bang dia Wahabi lagi sama katanya. Iya. Mereka begitu. Sudah kalah argumen, sudah nggak bisa menjawab, itu mulutnya Wahabi. Iya. Cuman gaya-gaya. Aku buka ini, Kristen tanya Islam, mereka dibawa recokin. Wah, ayo Dio Pratama, ayo bro Dio, kita begini. Sebetul kau. Enggak, aku ada suara enggak? Ada bang, lanjut bang. Aku sambi kan, lanjut. Gitu ya. Jadi buat teman-teman Kristen aja yang mau ini, kalian gak usah inilah. Aku bukan takut, enggak. Kalian catat itu baik. Aku nggak takut. Nggak ada satupun aku takut di muka bumi, nggak ada aku takuti. Aku bukan orang yang nggak punya etika, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dibilang tolol, bodoh, lu dihina sehina-hinanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diplesetin sama mereka ini. Dibikinnya akun nih Ibnu Telmiah katanya. Cobalah. Begitu muslim kayak begitu. Aku tahu Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Imamul Haramain, Al-Imam Ar-Razi. Pernah aku olok-olok mereka? Enggak pernah, bos. Karena aku tahu etika. Kalian baru belajar kemana sore, baru belajar berenang nih. Aku udah kering, udah pakai baju. Kalian baru terjun belajar berenang, nantang-nantang. Woi Dio, ayo lantang kita lawan lomba berenang.
petantang petenteng. Aku berkali-kali aku menghindar, nggak mau, ya. Dicatat, direkam ya. Peristiwa kemarin diajak dialog, itu dialog Kang Chan yang jadi penengahnya tentang sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar flyernya, teman-teman pusat cut, nggak boleh, Ustaz. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ya. Paham kan? Jadi ada maslahatnya. Kita lihat di TikTok ini kita sedang berjibaku dengan teman-teman Kristen yang mereka ini sebagiannya ada yang memang mau mencari kebenaran. Ya. Ada di antara mereka memang menghujat agama Islam. Kau tiap hari petantang petenteng, dioperat, itu aja tiap hari kau kerjamu. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kau hebat banget ya, ini buat Hilman ya, khusus Hilman. Kalau kau sudah hebat banget, kau ketemu aku di Jakarta sini. Aku ndak ada waktu mau ladenin receh-receh kayak kamu tuh, ya. Lama-lama fed up juga aku tengok. Kalau kau punya nyali, kau punya ilmu, kau datang ke Jakarta, kita hatuha, kita cari kafe, no kamera, tidak ada internet. Bawa buku. Oke, enggak apa-apa pakai internet, tapi nggak ada rekaman-rekaman. Aku kasih paham kau, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Akidah para ulama salaf itu seperti apa. Banyak kajian-kajianku, tinggal kau cari aja. Kau tahu kan nama asliku, tinggal kau searching aja. Kau searching aja tempat-tempat kajianku, kalian datang sana. Kutungguin kalian. Petantang petenteng, tiap hari fitnah aja kerjanya. Dituduhnya aku ini si Dio Pratama ini pakai akun palsu, pakai akun pascol, datang ke basis kami, datang ke room kami, acak-acak room kami, terus nyerang-nyerang kami. Ih, lucu kau, penting kali kau gue tengok. Penting kau? Enggak penting kau. Makanya aku udah ladenin. Sakit hati kalian kan? Wah, itu si Dio Pratama itu jadi ketua umum API. Kenapa kau memang kalau Allah, Ustaz. Ini masih bocil ini, Ustaz. Orang kan profiling kalian. Dio Pratama ditengoknya, tengok. Wah, fotonya. Oh, ini orangnya, pendidikannya. Terus ditengok nih, orang yang petantang-petenteng nantang-nantang ini. Ditengoknya. Aduh, ini Ustaz, aduh. Diketawain. Kalau bawa Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua orang bisa ngaku. Kullun yadda'i waslan bilaila, wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang bisa ngaku punya hubungan dengan Laila. Akan tetapi Laila tidak akui hubungan mereka. Baru belajar kalian itu. Baca. Aku kasih buku-buku sebelum kalian hadapi aku kasih buku-buku. Aku sebutkan buku-bukunya di sini. Yang pertama kalian baca ya kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Yang kedua kalian baca kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Yang ketiga kalian baca kitab I'tiqad Ahli Sunnah karya Imam Al-Ismaili rahimahullah, gurunya Imam Al-Bukhari. 3 kitab ini dulu kalian baca. Kalau kalian sudah baca tamat, aku sudah baca tamat, alhamdulillah. Kalau kalian sudah baca tamat, baru kalian datang lawan aku. Petantang petenteng diskusi aja, ayo kita diskusi. Ngapain? Kau siapa memangnya? Nah. Bahas pokoknya ini si Dio Pratama ini apa? Ini begono begini begono. Apa manfaat coba? Banyak kok yang DM aku, "Bang, mereka mau diskusi sama Abang bla bla bla." Kutanya manfaatnya apa? Nanti digoreng oten nggak? Iya, pasti digoreng oten. Iya nggak? Benar nggak teman-teman? Iya. Mudorotnya daripada ketika aku pribadi ku ajak kaum muslimin kita berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman as-salaf. Pemahaman salaf siapa? Pemahaman para sahabat. Salah nggak?
Aku kasihan aja. Ntar kalau di stop, kau blunder di situ, kau tuduh orang, ku minta bukti kau nggak bisa buktikan, kau malu nanti, malu kau. Tapi aku nggak mau kayak begitu. Aku nggak mau. Walaupun kalian musuhi aku, walaupun kalian tiap hari kalian gibahin aku nggak pernah membalas. Alhamdulillah. Tanya mereka ini yang kenal dekat-dekat sama aku, pernah aku gibahin kalian? Nggak pernah. Karena bagi aku itu nggak penting. Nggak penting. Ya. Sakit hati kali mereka sama aku. Aku nggak kenal siapa Hilman itu, nggak kenal aku dia. Aku nggak kenal siapa itu Ghazali, dan aku nggak kenal tuh orang-orang di Basmi itu, nggak kenal aku. Kalau kalian mau tahu, tiap hari itu aja, oh, si Dio itu begini itu apa? Bawa API. Itu aja kalian tiap hari. Syekh Al-Albani dibikin apa? Jadi Syekh Albini. Cobalah kelakuan mereka itu. Semua kita teman aja. Kita beda pendapat. Aku sama siapa? Sama Ustadz Hanafi. Baik-baik aja kami, alhamdulillah. Sekarang Ustadz Hanafi jadi ketua umum API Jabodetabek. Sama kan pemahamannya sama kalian? Tapi pernah kami bertengkar? Nggak ada. Bahkan aku sama Ustadz Hanafi baik, alhamdulillah. Daman, coba Daman itu, aku podcast bareng sama dia. Baik-baik aja tuh, nggak ada apa-apa, nggak ada, kita nggak ini. Kalian ini baru muncul belakangan, petantang petenteng. Aku diam loh ya, aku sabar. Alhamdulillah. Ngusik terus. Aku live datang typing, ini nih video ini Wahabi, itu aja kalian terus tiap hari. Aku nggak mau ngeladenin. Bukan karena aku takut, enggak. Teman-teman yang kenal aku, kawan-kawan API Jabodetabek, ini nih, si Indah ini, dia tahu aku siapa. Tanya dia, aku pengecut gak orangnya? Baru seupil, kalian tuh belum baca ini, belum. Paling yang kalian baca apa? Buku-buku yang memang buku-buku itu memang menghantam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu aja yang kalian angkat. Aku naik di Komal Bang Zuma, typing, wah begini, coba lah, lihatlah. Nah, jadi takut kan Kristen naik. Nggak berani Kristen naik ke sini kalau aku sudah ini. Udahlah. Kalian ya, teman-teman Basmi, kalian fokus aja. Kalian mau tiap hari mau Wahabi silahkan. Nggak usah fitnah. Jangan fitnah. Itu nggak baik. Aku nggak pernah musuhin orang di sini, alhamdulillah nggak pernah. Selama di kaum muslimin, dia saudaraku. Pak D Sugi. Ya. Kalau nggak pengecut, diskusi aja dengan Yai Hilman atau Yai Ziham. Ayo jangan nyerot saja, Wahabi takut. Nah ini contohnya teman-teman. Ini contoh, ini kelakuan anak-anak Basmi ini kayak ini. Ibnu Telmiah. Ini ngolok-ngolok nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kelakuan nih. Bocah-bocah kemarin sore yang baru belajar ya, tantang petenteng, wah ini ayo kita diskusi gitu. Biasa kan kalau orang baru tuh kayak gitu. Belum ada hotel nih, belum Bang Rat. Coba kalian baca, teman-teman, di typing ya, kalian nih. Ya. Hayu diskusi, kita tunggu, berani nggak? API kau rebut pengurusannya.
Wahabi penyusup suka merebut-rebut. Coba lihat teman-teman. Coba kalian lihat. Itu kelakuannya. Pakai ini kayak begini modelnya. Kayak begini modelnya teman-teman. Fitnah, ya, fitnah orang, ya, jelek-jelekin orang ini kayak begini modelnya. Dibilangnya aku merebut kepengurusan. Sejak kapan aku ngerebut? Jadi kalau nggak tahu apa-apa, ya, adik-adikku yang baru kemarin sore main TikTok, ya, mending kalian itu bertanya, gitu loh. Receh kalian tuh diladenin. Pengikut baru 200, tantang petenteng. Iya. Jadi gitu ya. Baru kemarin sore, baru muncul kemarin, ya. Dilihatnya, wah, ini yang jadi ketua umumnya itu aku. Ya. Aku jadi ketua umum, mereka yang panas. Gila nggak itu orang kayak begitu? Cobalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu teman-teman, itu salah satu ulama dalam mazhab Hambali. Salah satu ulama besar dalam mazhab Hambali. Coba kalian tengok tuh, dia pakai namanya Ibnu Taimiyah. Cobalah. Kurang ajar nggak itu orang kayak begitu? Ini kalau aku ngomong gini itu lapor dia. Wah, si Dio Pratama jelek-jelekin aku. Si Dio Pratama nyerang-nyerang aku. Kan lucu kan? Layar live abang beredar, tenang bang. Ya, mengadu domba betul. Enggak, itu muslim itu orang-orang basmi itu. Orang-orang basmi. Tiap hari tuh nantang-nantang mau ngajak-ngajak ini. Aku enggak pernah ini, alhamdulillah. Benci kali dia sama aku, enggak tahu kenapa. Aku enggak kenal Basmi, aku enggak kenal Hilman, aku enggak kenal Ghazali, aku enggak pernah kenal sama mereka-mereka itu. Baru di TikTok inilah baru kenal. Baru di TikTok ini. Anta satu lagi kun Anta. Aduh, kasihan. Benci sekali mereka sama aku. Silakan teman-teman Kristen. Kalau Harry Pras kenal nggak Pak Ustadz? Kenal. Kan yang diskusi kemarin kan bareng sama aku. Lihat aja di YouTube. Mereka tanya kok ke aku, apakah Ustadz ini gurunya Harry Pras? Aku jawab bukan. Sana, mau apa lagi? Mau apa lagi? Selesai kan? Ketika aku berprinsip aku beragama mengikuti para ulama ussalaf sesuai dengan kemampuanku, keilmuan yang sampai ke situ. Salah nggak? Kenapa kalian yang panas? Nah, gitu. Jadi buat kawan-kawan teman-teman ya, teman-teman Basmi nih khususnya, kalian udahlah, kalian tiap hari kayak begitu alur. Aku kasihan sebenarnya. Ingat teman-teman, apa yang kita lakukan ini, yang kita lakukan di TikTok, di dunia nyata, dunia maya, itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semuanya. Ingat, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Siapa yang berbuat zalim, Allah Subhanahu wa taala akan balas dia nanti. Allah balas dia. Siapa yang berbuat zalim, Allah balas dia. Dan ingat, doa orang-orang yang dizalimi itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tahan. Aku tahan itu. Tiap hari kalian, aku tahu. Masuk kok kita ke teman-teman ini, Bang Dio ini, Bang Dio. Oh iya. Tanya Indah ini. Kalau kalian mau bertanya, aku jawab.
Kalau kalian cuma petantang petenteng mau nantang-nantang, aduh. Ya, gitu. Aku nggak kebayang aja kalau kita diskusi adu data, panas, saling adu argumen, apa yang terjadi? Itu akan merusak hati dan ukhuwah persaudaraan kita sebagai seorang muslim. Itu yang kujaga. Dan kita di sini sedang berjibaku menghadapi para penghujat, para misionaris, para penganut Islamofobia. Itu yang kita hadapi. Kalian orang berilmu kan? Kalian merasa kalian bisa nahu, bisa sorof, bisa baca kitab kan? Gunakan ilmu kalian, lawan mereka. Jangan itu hari tiap hari kau urus Wahabi, Wahabo, itu aja kalian urus terus tiap hari. Kalian nggak pernah baca rincian-rincian itu kan? Kalian hanya baca dari buku-buku sekunder. Kalian nggak langsung ke buku-buku primernya. Dan itu pun pemahamannya sudah dipelintir. Aku tahu kok. Cuman aku nggak mau apa? Rekam aja, rekam. Silahkan kalian rekam. Itu aja tiap hari. Aku di rumahnya Bang Zuma, typing di bawah, video Pratama begono begini begono. Sudah aku bilang, sudah berkali-kali aku bilang. Aku ndak takut orang mau cap aku Wahabi apa, nggak peduli aku. Kenapa? Karena aku beragama itu karena Allah. Karena Allah. Ya betul, Bang siapa nih, Bang Polarize. Ya. Kita begitu, alhamdulillah. API seperti itu yang kita jaga. Nggak mau aku. Mereka ini tiap hari tuh mancing terus. Oh ini terus. Diblokir mereka dari roomnya Bang Zuma. Ini aku buka room lagi kayak ini. Kristen tanya Islam. Kristen, teman-teman Kristen yang mau naik bertanya silahkan. Mereka datang lagi, typing lagi, rusuh lagi. Begitu mereka. Cobalah. Sakit hati sekali mereka sama aku. Aku kuapain kalian coba? Aku nggak pernah ganggu kalian. Aku nggak pernah urusin rumah tangga kalian. Nggak pernah urusin keluarga kalian. Aku nggak pernah ambil uang kalian. Sakit hati kali kalian. Kenapa? Alhamdulillah, fokus kita berdiskusi dengan teman-teman non-muslim. Bang Wan sempat bikin nyinggung, iya, tapi alhamdulillah aku sama Bang Wan baik lagi. Apa yang terjadi dulu alhamdulillah kita saling melupakan, saling mengingatkan. Aku ada perbedaan pandangan dengan teman-teman. Ya, kita baik kok. Aku sama Daman baik, aku sama Ustadz Hanafi baik. Kenapa kalian datang tiba-tiba? Ya begini video. Aku yang diurusnya tiap hari, cobalah. Allah. Kalian profiling aja. Kalian sudah tahu wajah asliku, kalian sudah tahu nama asliku. Ya kan? Kalian sudah tahu jenjang pendidikanku. Apa yang kalian iri sama aku? Coba aku tanya. Pernah aku ganggu istrimu? Enggak pernah kan? Kalau ganteng. Sayang sangat Kak. Bisa jadi sih. Nggak cocok ininya. Wah, dikit-dikit. Oh, Wahabi. Sama kayak Oten. Nggak beda. Uclim. Gitu ngolok-ngolok ya, coba lah. Udah Bang, yang penting. Enak kan kalau kalian memang punya. Karena Ustadz Dio ganteng. Iya, Bang, kayak Kak Carol. Belum gajian aku ya. Sabar ya. Punya niat yang baik, ayo kita diskusi. Ayo kita ini yuk, datang ke rumahnya Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek. Cari alamatnya, cari ininya. Datang kalian, aku ladenin kok. Tapi dengan syarat no kamera. Aku nggak mau di sini bikin ini, bikin itu, bikin ini, nggak mau aku.
Nangis darah pun aku tidak mau. Nggak akan aku ini kan, insya Allah. Katanya Wahabi takut kehilangan kursi. Allahumma musta'an. Jadi kalau nggak tahu kepengurusan ya di APII ya, nggak tahu kok Bang Dio ini seumur adikku, makanya aku setuju kalau jadi paling ganteng. Alhamdulillah. Kalau nggak tahu kepengurusan di APII, bagaimana perjalanan teman-teman di APII, bagaimana dinamika yang terjadi, mending diam. Kalian nggak usah fitnah. Kalian fitnah aku. Si Dio itu takut kehilangan jabatannya, bla 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 bla. Sejak kapan aku minta? Kalian mau tahu aku di realku ini, kalian tahu apa jabatanku di dunia real ini? Kalian tahu? Sinda itu tahu itu Sinda. Takut hilang popularitasnya. Kurang populer apa aku? Ya enggak? Udah dimana sepanjang sibuk komang kalian sama kalian kalau akhirnya. Ya. Jalan terus kita, jalan terus. Bang Greg ya, aku tahu siap Bang Greg. Aku dukung semua teman-teman. Bang Loading itu. Apa baik aku sama Bang Loading, alhamdulillah. Pak Desugi, baik aku sama Pak Desugi. Karena kita satu, kita punya satu lawan yang jelas depan mata kita. Paham nggak teman-teman? Aku nggak mau jadi sok jagoan, sok mengilmui, sok ngajarin. Woi kamu salah, kamu begini. Aku nggak mau kayak begitu. Biarlah orang yang menilai. Biarlah orang yang menilai. Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah tahu apa yang ada dalam dada kita. Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati-hati kita. Iya dong. Aku dituduh, Bang Dio ayo tanggapin begitu, aku enggak ini. Ini sekarang aku open room Kristen tanya Islam. Mereka yang sibuk typing di bawah. Cobalah. Ya, silakan. Ya, Gerhana Jusman, monitor. Oke, lanjut Bang. Dia loncat. Ya, kalau sekali lagi aku ini ya, biar teman-teman juga ya, mohon maaf nih kalau aku agak sedikit tensi sedikit ini. Intinya siapapun kalian, selama kalian muslim, kalian saudaraku. Oke. Aku tidak pernah ganggu istrimu, aku tidak pernah ambil uangmu, aku tidak pernah usik kamu dan seterusnya, nggak pernah. Aku tidak pernah naik di komal-komal kalian. Ya. Kalian sibuk, kalian sebarkan, oh si Dio itu naik ke komal kami pakai akun pascal, pakai akun palsu, terus acak-acak room kami, terus serang-serang kami. Cengeng kali kalian. Tidak pernah aku naik ke room kalian, tidak pernah. Kenapa kalian cengeng? Aku yang berjibaku tiap hari kita debat sama teman-teman Kristen. Ada yang masuk Islam, ada yang ngancam-ngancam. Di SMS, di WA, diancam mau dibunuh, mau di apa. Pernah aku berhenti? Nggak pernah. Maju sini kalau mau. Itu ancaman-ancaman masuk. Alhamdulillah kami nggak gentar, karena kami tahu bahwa kami berada di atas kebenaran. Alhamdulillah. Kenapa? Kita diskusi lintas agama, diskusi by data. Ibaratnya apa? Aku masih ingat itu ucapan Bang Zuma. Kita ini kalau sudah masuk di dunia ini, ya, satu kaki kita itu sudah berada di penjara. Antara dua, tinggal hati-hati aja kita. Terpleset sedikit, selesai sudah. Kalian nggak bisa bantu kami, jangan kalian nusuk-nusuk ke belakang. Ngapain kalian menusuk-nusuk dari belakang? Kalian bikin andil juga, bikin prestasi juga. Jangan kalian turunkan, kalian injak prestasi orang dengan mulut congor kalian.
Lucu kalian. Si Dio Pratama naik. Aku dikirim itu. Si Dio Pratami. Banyak kawan-kawanku yang memang gak sependapat dengan aku. Tapi alhamdulillah baik kami, alhamdulillah. Aku sama Ustadz Hanafi baik. Sama Ustadz Daman baik. Siapa lagi? Aku gak usah sebutkan namanya. Seorang kiai juga di tanah air ini. Terkenal beliau. Beliau WA. Baik beliau sama aku. Udah jelas-jelas musuh. Lawan argumen kita, lawan adu argumen kita itu jelas. Jelas. Jadi kalau nggak tahu sejarah apa itu ini pokoknya si Dio Pratama itu Wahabi. Itu aja kalian kan? Itu aja kalian dari dulu. Hei Ranagut, buktikan, tinggal kau buktikan. Ini loh Bang, bawa ke DPP. Ini Dio Pratama, ini suaranya, ini rekamannya. Ada pernah aku naik ke room kalian? Wallahi demi Allah, wallahi tallahi wabillahi, gak pernah aku naik ke roomnya Basmi. Alhamdulillah. Aku masuk ke room teman-teman Muslim, ya. Mungkin ada mereka datang atau apa. Aku lagi menjelaskan ya, terjadi ini sedikit sanggahan bantahan ya, no problem itu. Ini aku di framingnya apa? Dia datang ke room kami, terus begini dan begitu. Halo. Saya ada SS orang bilang, enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak apa-apa. Alhamdulillah, enggak masalah. Sebenarnya banyak hal ya, tapi saya nggak mau ke situ karena apa ya, nggak enak. Teman-teman Kristen di bawah itu lagi sudah pada ngintai itu. Ini kira-kira apa yang dijadikan bahan sama mereka. Jadi lebih baik ya, kalian dengan prinsip kalian, dengan keilmuan kalian, dengan metodologi kalian ya. Perbedaan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kalian dengan metodologi kalian silahkan. Aku tidak paksakan itu. Tapi kalian jangan paksa aku untuk sama dengan kalian. Oke? Punya data. Ya. Punya argumen. Bisa juga oten itu mau domba. Iya, bisa juga. Tapi bukan oten bang, saudara-saudara kita. Tapi nggak apa-apa. Ini biar jadi pelajaran aja buat kita semua. Apa yang kalian mau ibaratin apa? Ketika aku ajak kalian, ayo kita menyembah hanya kepada Allah, berdoa, minta langsung kepada Allah. Mana dalilnya Bang Dio? Dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Berdoalah kalian kepadaku. Langsung minta, ya Allah, minta langsung kepada Allah. Ku ajarin kalian, ku ajak kalian begitu. Salah nggak? Al-Quran yang perintahkan itu. Kok kalian marah-marah sama aku? Lucu kalian. Ayat-ayat sifat dalam Al-Quran, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat. Para ulama salaf terdahulu amirruha kama ja'at, biarkan sebagaimana adanya. Para ulama salaf terdahulu mereka bilang apa? Biarkan sebagaimana adanya. Tafsiruha qiraatuha, tafsirnya adalah dengan membacanya. Bacanya itulah tafsirnya. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kalian bilang enggak, itu harus begini, harus begitu. Ya udah silahkan, itu kalian. Aku enggak mau ikut-ikutan. Karena ilmu yang sampai kepadaku, para ulama ussalaf dalam memahami itu seperti itu. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, apa yang Nabi Muhammad SAW tetapkan untuk dirinya, tanpa mentakwil, yakni mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentasbih, tanpa mentakyif. Alhamdulillah. Sekarang teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silahkan. Sampai-sampai Jenny Oten duduk di room Kun Anta berjam-jam, na'udzubillah. Nah itu urusannya lah dia.
Ini Kak Hana nih Kristen nih, ini. Kak Hana nih Kristen, tapi Kak Hana pengen belajar Islam. Dia punya niat. Kemarin dia kasih lihat kami kan, iya nggak Indah? Beliau lagi nyetir kayaknya, dia nggak nak nyimak. Dia kasih lihat apa terjemahan Al-Quran teman. Beliau ini beli terjemah, cobalah, subhanallah. Okay. Bayangkan Allah berikan taufik kita jelaskan tentang Islam. Ya Kak Hana biarkan bertanya, kita jelaskan tentang Islam. Dia masuk Islam, alhamdulillah dapat kita unta merah. La ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau, maka Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu kendaraan atau barang berharga yang paling berharga di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dapat kita onta merah, teman-teman. Duduk di sini mendengarkan ilmu. Alhamdulillah. Bang, izin ada Kristen, cincin di loyang monitor. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Malam, Abang. Ini boleh bertanya nih, Bang. Itu Abang bisa baca kan? Oke, Bang. Saya mau bertanya, Bang. Kenapa cuma mau masuk WC harus diajarin, Bang? Gitu aja. Iya. Ya. Karena Islam itu di mute Bang. Kalau sudah ini di mute. Nah, biar nggak berisik. Karena Islam itu sangat menjaga penganutnya dari godaan-godaan syaitan. Karena di dalam WC itu banyak syaitan, Bang. Nah, diajarilah kita umat Islam supaya kita selamat, dilindungi oleh Allah, diajarilah kita masuk. Bismillah, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Alhamdulillah. Penjagaan. Oke. Sekaligus keterikatan hati seorang hamba ketika dia berdoa minta kepada Allah, terikat hatinya dengan Tuhannya. Walaupun nanti dia masuk WC mungkin dia lalai, dia nggak berzikir karena dilarang berzikir dalam WC, tapi setidaknya dia sudah meminta perlindungan sebelum dia masuk ke WC. Ada keterikatan batin antara dia dengan Tuhannya, sang penciptanya. Oke, penjelasan Anda bagus sekali. Tadi Anda bilang di WC ada setan. Lalu kenapa Anda bikin WC di dalam rumah, Bang? Emang salahnya di mana bikin WC? Lah, katanya di WC ada setan. Iya, terus salahnya di mana kalau bikin WC di rumah? Kan ada setannya, Bang. Iya, terus salahnya di mana? Ya, kalau udah tahu ada setannya, kenapa harus ada masukin di dalam rumah? Nah, inilah teman-temannya Kristen. Malu loh. Pertanyaan jadi, macam apa itu oh jadi kalau bikin WC itu taruh di luar rumah gitu. Tadi Anda bilang WC itu tempat setan. Ya. Makanya saya bilang, Ya. makanya jadi timbul pertanyaan, kalau emang WC itu tempat setan, lalu kenapa WC dibikin dalam rumah, di dalam kamar? Ya, aku jawab ya. Biar kita mudah ketika kita punya hajat, mau buang air, mudah untuk bolak-baliknya. Oke, terima kasih jawabannya. Tapi sebentar Bang. Tapi aku mungkin mikirnya begini, jangan-jangan Abang ini bikin WC, Abang tidur di WC. Oke, terima kasih. Terima kasih ucapannya. Gini loh, Bang. Nah, Bangsa lain lagi sibuk buat drone yang besar. Kenapa kita masih sibuk cara masuk WC, Bang? siapa yang sibuk cara masuk WC? Orang udah hafal kok. Iya, maksud saya begini, Bang. Kenapa nggak diajarin cara bikin helikopter atau cara bikin mobil bisa terbang? Itu kan lebih bermanfaat, Bang. Lebih bermanfaat. Kamu tahu algoritma nggak? Apa itu algoritma? Bah, dia aja nggak tahu. Anda mau berbicara tentang apa? Komputer? Dia nggak ngerti algoritma, teman-teman. Matilah kau. Anda mau berbicara tentang apa? Algoritma di komputer? Tadi kan kau bicara masalah pesawat, masalah kecanggihan. Kutanya dulu kau ngerti algoritma nggak? Oke, biar saya jelaskan. Nah, apa itu algoritma? Biar saya jelaskan. Di dalam komputer itu bukan angka doang, Bang. Ada kaca,
ada huruf, ada tembaga, ada listrik, Enggak gitu. ada besi. Enggak gitu. Bang, seseorang dikatakan kejang-kejang ini. Kenapa Itu dipotong-potong? anak Kristen, itu anak Kristen. Kau pun jangan bikin malu dia lah. Kenapa lah dipotong-potong? Gini loh bang. Kristen. Ini orangnya mau ngomong. Oh, udahlah. Iya. Kalau gitu kalau kamu mau ngomong, biarkan saya nggak ngomong. Ayo oke. Ya, ya pun ya. Ngambek dia kak. Nah, kalau maksud saya begini biar tertib. Kalau emang Anda mau ngomong silahkan. Oke. Ngambek. Lah, kalau saya ngomong, tuh kan, kalau saya mau ngomong, Anda ngomong, saya kasih. Mau dijelaskan nggak Oke, tentang Anda mau algoritma? ngomong, Anda mau ngomong, silahkan. Udah, laki gue nih yang ngomong nih ya. Ngomong ya. Laki gue ngomong jelasin tentang algoritma ya. Jelaskan. Halo. Ya, abang. Mas algoritma itu bukan perangkat ya. Algoritma itu adalah sistem yang sejenis sesuatu web yang ditanamkan agar setiap ada yang diklik, contoh di TikTok, kita ngeklik masalah apologet dan video itu akan terus muncul 3 video, 4 video apologet. Nah itu namanya algoritma. Algoritma itu yang dibaca oleh sistem, bukan barang, bukan alat. Oke, saya tanggapi. Sebentar, Bang Cincin. Sebentar Bang Cincin. Lanjut Boleh Bang. nggak saya tanggapi? Sebentar dulu, belum selesai orang ngomong ah. Lanjut Bang. Jadi kalau misalnya bilang itu adalah angka, karena kalau misalnya di dalam komputer itu di angka itu disebut jaringan. Nah, beda algoritma dengan jaringan berbeda. Kalau jaringan itu adalah angka-angka yang dimiliki isinya tertentu itu berbeda. Karena soalnya saya daripada 5 tahun berebut dengan IT. Tapi kali hukumnya. Gitu. Halo. Coba tanggapi. Tanggapannya bagaimana, Bang Cincin? Oke, boleh saya tanggapi? Oke, terima kasih, Bang. Kita berbicara tentang komputer. Di komputer itu bukan cuma ada algoritma. Di komputer itu ada listrik, ada kaca, ada tembaga, ada aluminium, Ya ada ampun. internet. Bang, apalah kau di aluminium pula? Listrik, astagfirullahaladzim, coy. Sayang, apa hubungannya algoritma sama kaca? Malah Boleh tembus. nggak saya ngomong? Kalian takut banget kalau saya ngomong. Kalian takut banget Ya kalau udah, saya silakan ngomong. Bang Cincin. Ya, Coba. Oke, terima kasih Bang. Saya beri logika ya. Saya ke rumah Anda nih. Ada mentega, terigu, telur, saya buat roti. Terus Anda bilang itu Anda yang buat roti. Padahal Anda cuma punya ragi. Tapi saya menyatukan itu semua. Saya menyatukan itu semua dan jadilah roti. Tapi Anda nggak tahu cara buat roti itu loh. Itu yang disebut pinter, Bang. Nggak nyambung Itu ini. loh. Ya, aku tanggapi ya. Sebentar, Bang Cincin. Tadi kan kau petantang petenteng. Kenapa Islam bahas-bahas ini, orang sekarang teknologi bla 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 bla. Aku langsung skak kamu. Kamu ngerti algoritma nggak? Dan apa efek algoritma itu terhadap kecanggihan dan teknologi yang ada sekarang? Seperti bisa otomatisasi tugas-tugas yang cepat, kemudian personalisasi konten dan efisiensi sistem dan seterusnya. Kamu tahu nggak algoritma itu dari mana? Dari kata apa? Tahu kamu? Algoritma itu diambil dari nama seorang cendekiawan muslim namanya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dirubah oleh barat menjadi algoritma. Menjadi algoritma sampai di Indonesia. Jadi algoritma yang penting untuk teknologi itu penemunya muslim, botol.
Botol, boleh saya tanggapi botol? Banyak kali gaya kau nggak Lah, nyambung. boleh nggak saya tanggapi? Kau nyambung ke kaca, ke semen, nggak Boleh mau nggak? kau. Boleh nggak saya tanggapi? Takut sekali Anda kalau saya tanggapi. Bang, Silakan. algoritma tidak akan berfungsi dengan baik tanpa listrik, tanpa angka-angka, tanpa tembaga, tanpa kaca. Komputer itu punya banyak komponen, Bang. Bukan cuma ada algoritma dalam komputer itu. Abang paham nggak? Terus? Bang akut kali bang kayaknya. Saya tanggapin ya. Algoritma itu paham nggak sih? Algoritma itu tuh perjalanan hidup manusia loh. Salah satu profesor Muslim bisa menemukan algoritma itu dari apa? Dari 5 waktu sholatnya umat Muslim yang terus berjalan dan bertemu di dalam masjid, ibadah bersama, la ilaha illallah. Ngerti nggak? Ditemunya algoritma itu diawali daripada ritme perjalanan umat Muslim ke masjid dan berkumpul. Nah itu akan terus terulang 1 hari 5 kali. Kabur. Nah itu, Udah kabur deh. iya, walaupun dia udah kabur kita jelasin. Jadi dia tahu Iya. awal mula algoritma itu dari ibadahnya umat Muslim. Jadi menjadi algoritma. Ditemukan bahwa setiap kali perjalanan ke masjid dari 1 hari 5 kali, itulah mulanya algoritma akan terulang lagi. Kelilinglah ke dunia, dimanapun azan itu akan terus berkumandang. Nah begitu. BTW lupa. Ustadz, suara tadi suami saya. Iya, mantap, abang. Assalamualaikum, bang. Ini kalau mau cerita sedikit nih, istri kan kebetulan Kristen kan. Nah, jadi ini cerita sedikit lah, curhat sedikit. Ketika mau menikah di saat itu, saya dipanggil tuh oleh pendeta kan ke gereja. Dan permintaan mereka kalau mau menikah, saya harus dibaptis dan saya harus berpindah mempercayailah Yesus. Ya saya bilang kan, loh, saya kalau dibaptis hampir setiap hari, bukan hampir tiap hari saya dibaptis. Penyucian tiap pagi saya baptis, menyucikan diri kata saya. Malah subuh saya kata saya. Sebelum sholat subuh saya udah dibaptis kata saya. Tiap hari. Baptis itu penyucian kata saya. Umat Muslim tiap hari penyucian tuh. Nggak perlu harus masa harus sekali udah, ya nggak suci terus dong. Kalau kami suci kata saya nggak bisa. Tapi percaya dengan Tuhan Yesus enggak kata saya. Demi apapun kata saya, apapun yang ada di dunia ini kalau menyuruh saya atau meminta saya untuk berpindah keyakinan saya, nggak akan kata saya. Saya lebih baik meninggalkan apapun itu dalam dunia. Nah saya berbicara dengan di saat itu calon istri saya nggak mau kata saya. Kamu mau ikut saya kata saya. Kalau enggak, udah kata saya gitu kan. Kamu pelajari dulu Muslim itu apa sih? Sebenarnya jangan mendengar jeleknya dari orang. Allahu Akbar. Bahasanya itu kan di sana itu banyak yang berkata itu Islam itu yang fanatiknya tuh kayak gini. Itu oknum, kata saya. Bukan Muslimnya, bukan. Oknum. Saya jelasin pelan-pelan dalam ininya kan, bagaimana saya jelasin tentang Bible-nya gitu kan. Dan makanya kalau orang Kristen tuh bertanya, oh ini nih Paulus gini. Gampang kata saya. Di mana Yesus pernah berkata dia Tuhan, dan di mana sisa tiang salibnya paling tidak bongkahan sedikit aja kata saya. Sedangkan kami Muslim makam Nabi Muhammad SAW juga masih ada. Kata saya. Nah kalian mana? Kata saya buktinya itu aja. Makanya di saat itu dia nyari, nggak ketemu kan. Alhamdulillah. Nah sekarang dia mulai makin tekun lah mempelajari gitu. Kami doakan bang, insya Allah kami doakan insya Allah. Insya Allah mungkin secepatnya lah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Alhamdulillah nikah secara Muslim. Alhamdulillah kan nikah secara Muslim kan. Iya makanya bang kemarin aku bilang sama kakak juga. Kalau memang ada waktu nanti ketemu sama teman-teman API Bandung, kita ngopi gitu kan, ajak suaminya biar kita saling kenalan gitu kan. Insya Allah. Nah, teman-teman, iya insya Allah. Alhamdulillah. Baik, bang, ini kita izin dulu, mungkin lanjut sama istri soalnya mau makan. Ya siap bang, di sini juga mau ada teman-teman sekalian yang ada di bawah 168 orang.
Iya, terima kasih ya Bangku. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sebagian teman ada Al-Khawarizmi, Syiah dan segala macamnya. Aduh, bang. Inilah aku bilang ya, kawan-kawan ini ya, nggak pernah baca, terus langsung mengklaim, wah si Dio itu salah, itu Al-Khawarizmi Syiah, si matamu itu Syi'i. Yang punya nisbah kepada Al-Khawarizmi itu bukan cuma satu orang. Al-Khawarizmi yang kita maksud tadi, yang penemu algoritma itu namanya Muhammad bin Musa. Yang kau maksud Syiah itu Muhammad ibn Abbas, itu beda orang, itu penyair. Memang itu ke arah Syiah dia. Ada lagi Al-Khawarizmi namanya Al-Muwaffaq ibn Ahmad Al-Makki Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi semua, kau saburata kau. Ini nih, makanya orang nggak pernah belajar ini kayak begini nih. Nggak belajar petantang petenteng, nuduh-nuduh orang. Si Aji